Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan yaitu materi tentang distribusi. Distribusi adalah suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk, baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen. Pola saluran distribusi. Pola saluran distribusi dibagi menjadi dua. A. Pola saluran distribusi barang konsumsi, dan B. Pola saluran distribusi barang industri. A. Pola saluran distribusi barang konsumsi dari produsen sampai ke konsumen. Bentuk saluran distribusi paling pendek dan paling sederhana tanpa menggunakan perantara. Produsen dapat menjual barang yang dihasilkannya melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen, self to self atau home to home, yang sering disebut saluran distribusi langsung. Selanjutnya yaitu produsen, pengecer, konsumen. Sering disebut juga saluran distribusi langsung. Di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen mendirikan truk pengecer sehingga secara langsung melayani konsumen, tetapi cara ini jarang dipakai. Yang ketiga yaitu produsen kepada pengecer kepada konsumen, disebut saluran distribusi tradisional. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang besar dan pembelian konsumen dilayani oleh pengecer saja. Yang keempat yaitu produsen kepada agen kepada pengecer kepada konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar, yang kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen yang terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. Yang kelima yaitu produsen kepada agen kepada pedagang besar kepada pengecer kepada konsumen. Produsen memilih agen penjualan atau agen pabrik sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar. B. Pola saluran distribusi barang industri dari produsen sampai ke pemakai industri. Saluran yang paling pendek yang disebut saluran distribusi langsung. Biasanya saluran distribusi langsung ini dipakai oleh produsen jika transaksi penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar. Contohnya lokomotif kapal, pesawat terbang, kereta, dan sebagainya yang termasuk instalasi. Dari produsen melalui distributor industri, pemakai industri produsen barang jenis perlengkapan operasi, dan aksesoris equipment kecil dapat menggunakan distributor industri untuk mencapai pasarnya. Produsen lain yang dapat menggunakan distributor industri antara lain produsen bahan bangunan, produsen alat-alat untuk pembangunan, produsen alat pendingin udara atau yang lebih kita kenal dengan sebutan AC, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu produsen kepada agen kepada distributor industri kepada pemakai industri. Digunakan perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualan terlalu kecil untuk dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpangan pada saluran perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, agen penunjang seperti agen penyimpanan berperan penting. Yang keempat yaitu produsen kepada agen kepada pemakai industri yang biasanya dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen pemasaran. Perusahaan yang ingin memperkenalkan barang atau ingin memasuki daerah pemasaran baru lebih suka menggunakan agen. Strategi cukup saluran distribusi. Kita perlu mengetahui 5 strategi cukup saluran distribusi. Apa saja? Yang pertama yaitu strategi ini dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan saluran distribusi yang ada dalam pemasaran produknya. Dalam hal ini, perusahaan ingin mempertahankan penggunaan penyalur yang ada.
Yang kedua, yaitu strategi ini dilakukan oleh perusahaan dengan memasukkan penyalur baru ke dalam saluran distribusinya. Penyalur baru dapat mengambil pengalaman dari penyalur lama untuk mengetahui cara-cara yang pernah ditempuhnya. Yang ketiga, yaitu strategi ini memberikan kemungkinan pada perusahaan untuk membeli atau menambah perusahaan baru atau perusahaan kecil yang berfungsi memasarkan produknya. Jadi, perusahaan yang dibeli tersebut mempunyai kegiatan khusus di bidang pemasaran saja. Yang keempat, yaitu strategi ditempuh perusahaan dengan menjual produk baru tersebut kepada perusahaan lain dalam jumlah besar, yang kemudian mendistribusikannya kepada para pembeli. Alternatif ini akan menghasilkan laba yang rendah, namun pada saat yang sama resiko perusahaan juga berkurang. Yang kelima, yaitu strategi ini dilakukan oleh perusahaan dengan mengadakan pembungkusan dan penjualannya melalui pos. Strategi semacam ini perlu didukung dengan usaha-usaha periklanan. Logistik pasar. Logistik pasar atau market logistik meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Tugas logistik pasar memerlukan sistem logistik terintegrasi atau Integrated Logistics System (ILS) yang meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik, dibantu oleh teknologi informasi atau IT. Tahap-tahap perencanaan logistik. Yang pertama yaitu memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua yaitu memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang keempat yaitu mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Jadi, seperti itulah materi tentang distribusi. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.